بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. طيب، لماذا بدأ المصنف بمسألة التوحيد؟ Kenapa musannif memulai dengan tiga alasan? Pertama, terdahulu dari rukun-rukun iman. Terus, asal iman. Asal iman itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ini bentuk adanya disebutkan selisihan dalam hal tersebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dari tiga tauhid: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik. Pengertian taufik, apa pengertian taufik? Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pada seorang hamba, dan dengannya hamba tersebut menjadi baik. Dengan apa? Menjadikannya mampu untuk melakukan ketaatan, cinta kepada ketaatan, kemudian benci kepada perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Itu taufik. Wafaqallah. Wafaqallah, itu semoga Allah memberimu taufik. Itu dia. Itu maknanya taufik. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Qala rahimahullah ta'ala: Inna Allah wahidun la syarika lah, wa la syai'a misluh, wa la syai'a yu'jizuhu, wa la ilaha ghairuh. Baik, sebelum kita membahas ucapan dari musannif di sini, sebagaimana kita sebelumnya sampaikan bahwasanya kita harus tahu beberapa kaidah permasalahan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini sudah kita lewati di sebagiannya di Qaulul Muslah, namun tidak ada masalah kita ulang karena ini penting untuk kita sebutkan. Terlebih musannif ini memulai dengan pembahasan tentang sifat, yang dimana kebanyakannya di sini adalah tentang sifat penafian. Tentang sifat penafian, dan penafian sifat itu memiliki makna tersendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sifat untuknya? Baik, pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Maksudnya berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Ada sifat subutiyah dan ada sifat manfiyah. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang berkaitan dengan Allah itu ada dua. Ada sifat subutiyah dan ada sifat manfiyah atau salbiyah. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat yang diyakini bahwasanya Allah, sifat tersebut tegak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subutiyah. Sebagaimana dengan manfiyah, yaitu Allah dinafikan dengan sifat tersebut dengan meyakini bahwasanya Allah suci dari sifat tersebut. Itu manfiyah dan subutiyah. Jadi subutiyah kita menetapkan untuk Allah dengan meyakini sifat tersebut tegak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegak dengan zatnya. Dan kita nafikan sifat tersebut dari Allah dengan keyakinan bahwasanya Allah suci dari sifat tersebut. Allah suci dari sifat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua,
pada permasalahan tentang isbat wa nafi pada sifat. Al-isbat itu harus digandengkan bersamanya penafian. Jadi penetapan itu harus digandengkan padanya penafian. Sebagaimana penafian itu harus juga digandengkan dengan apa? Penetapan. Iya. Dan tidak ada tauhid, kecuali dengan mengumpulkan dua itu, an-nafi wal isbat. Ya kan? Kalau makna la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah, nafi wal isbat. Iya. Maka penetapan yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala pada sifat itu kalau digabungkan padanya penafian al-wajib, yaitu penafian al-mathil, penafian at-tashbih. Iya. Jadi ketika menetapkan terkandung padanya penafian akan kesamaan pada sifat yang kita tetapkan. Makanya di kaidahnya di sunnah apa? Isbat bila tamtsil. Itu maknanya. Iya. Karena penafian secara murni, penetapan secara murni tanpa digandengkan dengan penafian, itu tidak menghalangi adanya persyarikatan kesempurnaan dengan sifat dengan makhluknya. Iya. Tidak menghalangi. Sedangkan Allah SWT itu sempurna pada sifatnya. Kalau antum katakan Allah SWT melihat, sudah. Allah mendengar. Allah berilmu, Allah hidup. Tanpa digandengkan di dalamnya bahwasanya kehidupan Allah ini tidak ada yang semisal dengannya, maka bisa saja kehidupan Allah itu sama dengan kehidupan apa? Makhluknya. Paham tak? Sebagaimana penafian. Penafian itu, kapan dikatakan penafian itu menunjukkan kesempurnaan untuk Allah? Kalau digandengkan dengan apa? Penetapan lawan dari yang dinafikan itu. Bisa dipahami? Iya. Karena Allah SWT itu kesempurnaan dari sifatnya itu agung. Dan bagaimana hal tersebut bisa menunjukkan kesempurnaan kalau penetapan itu dibarengi dengan penafian dan penafian itu dibarengi dengan penetapan. Barulah penafian dan penetapan itu sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini? Iya. Jadi ini nanti ada hubungannya ini karena antum lihat kata di awal-awal saja innallaha wahidun la syarikalah. Penetapan penafian. Iya. Qadimun bila ibtida'in. Dia penetapan dan penafian. Daimun bila intihain. Penetapan penafian. Iya. Terlebih penafiannya sangat banyak di sini. Sangat banyak di awal-awal. Makanya perlu kita sebutkan memang. Ya. Apalagi Qaidul Muslahnya ini dari tahun lalu. Ya. Jadi tidak apa-apa kita ulang sedikit. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya asal pada pengetahuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penetapan sifat. Ini asalnya. Ya, asal pujian kepada Allah, asal pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan penetapan sifat. Bukan dengan penafian. Karena penetapan itu disitulah, karena sifat penetapan itu itulah sifat pujian dan kesempurnaan. Itulah sifat pujian dan kesempurnaan. Terlebih bahwasanya sifat penafian itu apa yang diinginkan? Iya, kembalinya kemana? Ke penetapan. Oleh karena itu asal dari pengetahuan seorang hamba kepada Allah, asal pada pembicaraan tentang sifat itu adalah sifat penetapan. Kenapa? Karena penetapanlah di situ terkandung pujian. Sifat penetapan itu sifat madhin wa kamal. Kata Ibnu Utsaimin apa? Kullama tanawwa'at dalaltuha kanat al-madh aksar. Semakin banyak penetapan sifat untuk Allah, maka pujiannya akan semakin sempurna dan semakin banyak. Jadi ini asalnya. Terlebih ketika menafikan sifat, kembalinya ke mana? Ke penetapan. Kembalinya apa?
kepenetapan. Itu 3. Ya, jadi sifat itu ada 2. Kemudian subutiyah dan manfiyah. Kemudian subutiyah harus dibarengi dengan manfiyah dan manfiyah harus dibarengi dengan subutiyah, penetapan. Kemudian asal pada ma'rifah Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada pembicaraan tentang sifat Allah, pujian Allah dengan apa? Dengan penetapan. Iya. Karena itu disitulah terkandung padanya pujian, kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwasanya sifat yang dinafikan ini kembalinya ke mana? Ke penetapan. Menunjukkan bahwasanya asal pembicaraan di mana? Penetapan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahwasanya al-isbat itu, sifat penetapan itu yang diinginkan itu dengan zatnya sendiri, itu yang diinginkan zatnya. Ketika kita menetapkan sifat, itu yang diinginkan. Karena disitulah pujian. Ya, disitulah pujian. Beda dengan apa? Penetapan. Karena penetapan itu yang diinginkan adalah selainnya. Ya kan? Ketika menetapkan, apa yang diinginkan? Atau afwan, ketika menafikan sifat, apa yang diinginkan? Penetapan. Beda dengan penetapan, karena penetapan itu yang diinginkan, makanya ditetapkan. Jadi kalau diistilahkan al-isbat, itu muradun bizatihi, wan nafi muradun li ghairihi. Ya kan? Kalau seorang menetapkan, jika Allah tetapkan untuk sifat, itu yang diinginkan, penetapan itulah yang diinginkan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah dan seterusnya. Namun ketika dinafikan, ya, bukan penafian yang diinginkan pada saat itu sebenarnya. Ya, tapi yang diinginkan adalah selain dari penafian itu, selainnya, yaitu apa yang terkandung pada penafian, yaitu penetapan sifat, penetapan sifat. Kemudian yang kelima, bahwasanya yang banyak, atau jalan Alkitab wa Sunnah atau tariqah, metode dari Al-Quran dan Sunnah, itu paling banyaknya adalah penetapan. Paling banyaknya adalah penetapan. Ya kan? Dan penafiannya itu sedikit. Penafiannya sedikit. Ya kan? Karena itu asal. Kemudian dalam penetapan itu yang banyak di situ adalah secara terperinci. Secara terperinci. Ini dari Ibnu Muslah, cuma disinggung. Ya kan? Dari Ibnu Muslah ini cuma disinggung. Jadi penetapan pertama itu dengan apa? Thariqah dari Al-Quran dan Sunnah, penetapan yang paling banyak adalah penetapan dibanding penafian, karena penetapan itu asal, sudah berlalu. Dalam penetapan itu yang paling banyak adalah secara terperinci. Secara terperinci. Kenapa? Karena terperinci ini disitulah itu lebih sampai pada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu lebih sampai pada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang juga datang secara apa? Secara mujmal. Penetapan datang juga secara mujmal. Iya. Dan ketika penetapan itu datang secara mujmal, maka yang diinginkan adalah penetapan kesempurnaan Allah secara mutlak. Iya, penetapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifatnya secara mutlak dari semua sisi. Dari semua sisi. Iya. Kemudian yang sedikit dalam pembicaraan sifat itu apa? Penafian. Ya kan? Ini sedikit. Tetapi yang paling banyak datang dalam bentuk penafian itu apa? Mujmal. Tapi yang paling banyak kebanyakannya datang dalam bentuk penafian itu adalah secara mujmal. Kenapa? Karena ini lebih sampai pada bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menahan dari kekurangan.
dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang juga dalam bentuk, kadang datang dalam bentuk apa? Mufassal, tafsil. Nah, ini kalau seperti ini itu dengan hikmah. Karena adanya hikmah. Iya. Di antara hikmahnya apa yang disebutkan di Qaulul Musla itu? Untuk mengangkat sangkaan, ya. Bahwasanya ada kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tertentu. Misalnya sangkaan bahwasanya Allah tak kalau menciptakan langit dan bumi itu akan capek. Maka Allah tanggung. Ya Allah bantah dengan penafian secara mufassal dari sifat tersebut yang mereka sangka, ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayami wa ma massana min lughub. Wa ma massana min lughub. Ini apa ini? Iya. Penafian wa ma massana min lughub. Ya kan? Menafikan Allah tidak disentuh dengan rasa capek itu untuk mengangkat sangkaan orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi. Makanya Islam 6 hari. 6 hari itu capek. Menunjukkan ini menyangka sangkaan. Di antaranya juga adalah untuk membantah sangkaan orang-orang yang dusta. Tak kala mereka mengatakan Allah mengambil anak. Maka Allah katakan wa ma yanbaghi lir-rahmani ayattakhidha walada. Anda'u lir-rahmani walada. Mereka menyangka bahwasanya Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayattakhidha walada. Penafian apa ini? Mufassal atau mujmal? Mufassal. Tapi dengan maksud apa? Hikmahnya untuk membantah apa? Sangkaan-sangkaan dusta dari mereka yang menganggap Allah memiliki anak. Itu maknanya. Ini akan datang nanti kalau kita sudah menyebutkan penetapan penafian akan dimurojaah nanti ini kaidah. Apa maknanya ini? Kenapa begini? Dengan kaidah yang kita sebutkan ini. Itu yang keberapa? Itu yang kelima. Yang keenam, bahwasanya penafian sifat itu, penafian sifat dalam Al-Quran dalam Sunnah itu kembali kepada dua perkara. Ini yang sering saya sebutkan, ini makna dari penafian, kembali kepada dua perkara, yaitu penafian al-mumasalah dan yang kedua nafi apa? Hidayah. Kalau menafikan sifat itu kembali pada dua perkara, nafil mumasalah dengan satunya lagi ada yang ikut kalau muslim nafil naqais wal uyub. Paham tak? Iya. Jadi itu dia. Nafil mumasalah wa nafil an-naqais wal uyub. Penafian semuanya. Terlebih penafian secara mujmal itu terkandung pada dua makna ini. Kalau penafian secara mufassal itu akan kembali kepada apa yang dinafikan. Karena dia maksudnya adalah akan datang nanti di kaidah selanjutnya. Jadi itu dia. Jadi penafian di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah itu kembali kepada dua hal. Apakah penafian secara mumasalah atau penafian apa? An-naqais. Dan kadang juga tercakup pada dua-duanya ini. Seperti subhana. Ini apa? Penafian secara mujmal. Terkandung pada itu dua. Nafi al-mumasalah dan nafi apa? An-naqais. Subhana itu maha suci Allah, tidak ada semisal dengannya, dan maha suci Allah dari sifat kekurangan. Bisa dipahami? Iya. Baik. Kita sudah sebutkan tadi contohnya deh, penetapan sifat mujmal dan penafian mujmal. Iya. Harusnya disebutkan contohnya. Baik, siapa bisa hadirkan? Penetapan sifat secara mufassal dulu. Ini banyak. Iya kan? Iya. Penetapan sifat secara mujmal. Penetapan sifat secara mujmal. Alhamdulillah. Iya.
Alhamdulillah. Ini apa maknanya tadi kalau penetapan secara mujmal? Untuk menetapkan kesempurnaan mutlak untuk Allah. Ya, kesempurnaan mutlak Allah Subhanahu wa taala dipuji dari segala sisi, dari sifat-sifatnya semuanya. Untuk puji Allah karena Dia yang menciptakan, untuk puji Allah karena mendengar dan melihat seterusnya. Apa lagi? Penetapan sifat tapi secara umum. Dari dua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, catat. Al-Azim dan Al-Majid. Ya. Al-Azim dan Al-Majid. Al-Azim itu terkandung banyak sifat apa? Al-Azamah. Allah Maha Agung dari semua sifat-sifatnya. Kemudian Al-Majid, mulia. Allah Maha mulia dari semua sifat-sifatnya. Baik, kembali ke penafian. Penafian secara mufassal. Ini mudah, ya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, ya. La ya'khudhu sinatu wa la naum. Ini banyak. Ya kan? Wa la yuzlimu rabbuka ahada. Sekarang mujmal. Laisa kamitslihi syai'. Ya. La syarika lah. Apa lagi? Subhanah. Ya. Iya. Ini penafian ini bisa datang dalam bentuk penafian mujmal ini bisa datang dalam bentuk penetapan tapi maknanya apa? Mujmal, penafian. Seperti nama Allah Salam. Itu salam apa? Penafian atau penetapan? Penetapan. Ya kan? Dari sifatnya apa? Salamah. Tapi apa maknanya? Penafian. Al-Quddus. Al-Quddus apa? Penetapan. Ya kan? Tapi mananya apa? Penafian. Ini kalau antum murojaah syarahnya selesai ini antum dapat itu. Ya kan? Iya. Itu faedah kan teringat terus. Semakin kita belajar itu akan tarik menarik. Apalagi pembahasan akidah itu tarik menarik. Baik, itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Iya. Ini di murojaah ini penting ini. Yang ke-7 bahwasanya setiap penafian pada sifat itu kaidahnya seperti yang berlalu adalah untuk menetapkan apa? Untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Iya, itu kaidahnya. Kalau sifatnya penafian secara mujmal, maka apa yang ditetapkan? Kesempurnaan kesempurnaan sifat Allah SWT secara mutlak. Ahsan. Contohnya laisa kamitslihi syai'. Ini penjelasan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna, keseluruhan. Dari kesempurnaan Allah SWT, keseluruhan dari sifat Allah SWT sempurna. Kalau bentuknya mufassal, maka ini apa? Maka ini penetapan lawannya sesuai apa yang dinafikan. Kalau menafikan sifat haya, berarti ditetapkan sifat kesempurnaan sifat hidup. Kalau menafikan sifat al-ajaz, berarti ditetapkan penetapan sifat al-qudrah yang sempurna. Bisa? Iya. Itu nanti akan setiap ada penafian ditanya lagi apa penetapannya. Ya, ingat-ingat. Yang terakhir. Iya, yang terakhir ini yang penting. Bahwasanya sifat Allah yang dinafikan dan ditetapkan itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Maka kita tetapkan apa yang kita ketahui bahwasanya Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan kita nafikan apa yang kita ketahui bahwasanya Allah nafikan dalam Al-Qur'an. Kemudian apa yang kita tidak ketahui penafiannya dan penetapannya, maka kita diam. Maka kita diam. Bisa kita tetapkan, tapi setelah kita jelaskan. Contohnya sifat apa? Contohnya sifat apa? Sifat yang tidak ada penetapannya dan penafiannya dalam Al-Quran, tidak boleh kita diam. Tapi boleh kita jelaskan, kita tetapkan setelah kita jelaskan.
Seperti apa? Sifat jiha. Ya, jisim juga. Iya. Sifat jiha. Ya kan? Itu tidak bisa kita tetapkan secara lafaz. Tapi kalau secara makna bisa kita tetapkan tapi setelah dirinci. Ya kan? Kalau antum menginginkan jiha Allah di atas seluruh makhluknya, maka apa? Tidak ada yang melingkupnya sesuatu, dia yang melingkup segala sesuatu, maka ini jiha benar. Barulah kita katakan Allah memiliki sifat jiha, tapi dengan mana seperti ini. Tidak bisa kita katakan langsung, iya Allah memiliki jiha. Tidak. Boleh, tapi setelah kita jelaskan. Baik. Jadi selesai kita dari 8 ini. Ya, 8 dari kaidah ini. Kita ulang dulu. Pertama apa? Bahwasanya sifat Allah itu ada penafian dan penetapan. Iya. Kemudian yang kedua, iya. Al-isbat ma'an nafi wa nafi ma'al isbat. Iya. Ini paham itu? Ucapan itu? Apa maksudnya itu? Iya. Yang ketiga? Hah? Iya, asal dalam pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya itu secara penetapan. Iya, bukan secara penafian. Karena penafian itu akan kembali kepada penetapan juga. Ahsan. Yang keempat? Hah? Iya, penetapan itu yang diinginkan dengan zatnya sendiri. Beda dengan penafian karena dia diinginkan untuk selainnya. Ahsan. Terus kalau ini yang lima tadi itu bisa alasan untuk yang keempat tadi. Itu hakikatnya sebenarnya bisa jadi alasan. Kenapa? Iya, asal pembicaraan atau asal pengetahuan terhadap Allah itu dengan subutiyah, karena subutiyah itu yang diinginkan muradan li dzatihi. Yang diinginkan itu zatnya sendiri, itu yang diinginkan, penetapan itu yang diinginkan. Ya kan? Adapun penafian itu yang diinginkan pada sini. Makanya itu bukan asal dari pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi tidak masalah. Bisa antum tulis ini bisa taklil untuk kaidah yang keempat tadi. Selanjutnya iya, jalan tariqah dari Al-Qur'an dan Sunnah itu dengan apa? Iya, paling banyak adalah penetapan. Kemudian yang sedikit disebutkan apa? Pengurangan, penafian. Kemudian dalam sisi penetapan paling banyaknya apa? Secara terperinci dan sedikit secara mujmal. Adapun penafian yang sedikit disebutkan dalam Al-Qur'an tapi dia dari sisi dia banyak dari sisi apa? Penyebutan secara mujmal dan sedikit penyebutan secara mufassal. Iya, secara mufassal. Dan alasannya sudah tahu ya. Karena secara rinci itu untuk penetapan karena dia lebih sampai kepada pujian dan itu yang diinginkan. Adapun penafian itu lebih sampai pada bentuk pensucian untuk Allah karena itu yang diinginkan. Kenapa dinafikan? Itu yang kenapa dinafikan. Kadang-kadang datang dengan sebaliknya. Selanjutnya. Iya, bahwasanya penafian itu kembali kepada dua hal. Pertama, nafil naqais wal uyub. Yang kedua, nafil mumasalah. Iya, wal musyarakah wal musyabahah. Sama. Terus iya, setiap penafian itu yang diinginkan adalah menetapkan kesempurnaan lawannya. Kalau penafiannya secara mujmal, maka yang diinginkan apa? Menetapkan kesempurnaan sifat Allah SWT secara umum. Kalau penafiannya secara mufassal, maka ditetapkan sesuai sifat yang dinafikan. Ahsan. Terakhir. Iya, bahwasanya penetapan dan penafian itu tauqifiyah. Baik. Qala rahimahullahu taala. Kita ambil sedikit. Inna Allah wahidun la syarika lah. Wa la syai'a misluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Kata beliau, Inna Allah wahidah atau Inna Allah wahidun, afwan. Inna Allah wahidun la syarika lah. Di sini disebutkan setelah pembahasan tentang tauhid. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqiyin bi taufiqillah. Inna Allah wahidun la syarika lah. Iya. Inilah tauhid. Ya. Inilah tauhid. Disebutkan oleh musannif rahimahullah. Jadi kata beliau Inna Allah wahidun. Iya, di sini ada penetapan nama Allah Subhanahu wa taala wahid. Iya.
wahid sebagaimana dalam ayat. Iya. Huwallahul wahidul qahhar. Kemudian ini menunjukkan terhadap sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga datang dalam ayat yang lain. Ya, qul huwallahu ahad. Menunjukkan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Datang juga dalam hadis. Iya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbu al-witr." Ini semua sifat, iya, hakikatnya kembali kepada satu. Nama hakikatnya kembali kepada satu, yaitu apa? Iya, akan keesaan bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala. Bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada penetapan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencakup segala sesuatu. Dari semua tauhid. Wahdaniyah fi dhatihi, wahdaniyah fi af'alihi, wahdaniyah fi sifatihi, wahdaniyah fi rububiyyatihi, fi uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu maknanya. Jadi penetapan nama Allah wahid atau ahad itu menetapkan sifat wahdaniyah Allah pada segala sesuatu. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, iya, atau kita katakan pada apa? Pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, dan pada asma wa sifatnya. Pada asma wa sifatnya. Iya. Jadi itu makna dari innallaha wahid. Innallaha wahidun la syarikalah. Baik. Jadi di sini terkandung padanya sifat apa? Wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la syarikalah. Iya. La syarikalah. Ini la syarikalah diucapkan setelah penetapan wahdaniyah. Jadi ini bentuk taukid dari apa yang sebelumnya. Iya, taukid dari apa yang sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jadi penyebutan la syarikalah itu untuk menjelaskan keagungan bagaimana kedudukan tauhid itu. Iya. Tauhid itu seorang mentauhidkan Allah pada segala sesuatu. Iya. Mentauhidkan Allah dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Disebutkan apa? La syarikalah. Iya. La syarikalah. Jadi bentuk pengetahuan bahwasanya Allah tidak memiliki syarikat, ini menegaskan bagaimana hakikat apa? Iya, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini taukid. Taukid. Maka yang disebutkan dalam dalam bait syair, wa bididdiha tatamayyazul asya. Iya. Wa bididdiha tatamayyazul asya. Jadi bentuk pengetahuan lawan dari sesuatu itu akan lebih memberi penerangan terhadap kita akan sesuatu tersebut, kita lebih mengenalnya. Jadi bagaimana kita mengenal tauhid? Setelah kita mengenal tauhid dengan definisinya, kemudian bagaimana, tak kala kita mengenal kesyirikan, maka pengetahuan kita terhadap tauhid lebih dalam lagi. Itu maknanya. Jadi bentuk datangnya la syarikalah itu menguatkan bagaimana makna innallaha wahidun. Innallaha wahidun. Baik. Jadi berkumpul di sini apa? Penafian dan penetapan. Sudah kita lewat. Ya kan? Tak kala kita katakan Allah Subhanahu wa taala satu, maka digabungkan dalam penetapan ini apa? Penafian, bahwasanya tidak ada syirik bersamanya. Supaya menunjukkan kesempurnaan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan wahdaniyahnya tidak ada yang bersyirikat bersamanya sesuatu Allah. Jadi masuk dalam kaidah tidak? Masuk dalam kaidah. Ya kan? Sekarang dari sisi pendalilan bahwasanya wahid ada, sudah. Sekarang la syarikalah pendalilannya jelas. Banyak dalam ayat ya. Iya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Iya, la syarikalah. Kemudian di dalam ayat banyak lagi, subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi di dalam apa tadi?
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini banyak dalil. Jadi kalau mana dalilnya Allah tidak syarikat, ya jelas. Sekarang penafian ini apa yang diinginkan? Penetapan. Penafiannya secara apa? Secara mujmal. Dan penetapannya secara apa? Secara mufassal. Ya kan? Ini penetapan mufassal tapi maknanya luas, bukan sekedar penetapan Allah satu. Ya, tapi makna yang terkandung pada penetapan ini itu luas. Ya. Karena dilihat dari penafian syarikat bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dihitung dari penetapan dan penafian itu kadang berbeda, kadang penetapan tapi kandungannya penafian, kadang penafian tapi kandungannya apa? Penetapan. Iya. Seperti dalam konteks ini, innallaha wahidun la syarikalah. Jadi penafian syarikat. Iya. Yang diinginkan di sini penafian adalah menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan bersendiriannya Allah pada kesempurnaan sifat. Iya. Menafikan kesyirikan dari segala sisi. Syirik pada rububiyah, la syarikalah fil rububiyah, la syarikalah fil uluhiyah, wa la syarikalah fi al-asma was sifat. Wal asma was sifat. Baik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah. Ini faedah, kita tutup dengan faedah. Tak kala Allah nafikan kesyirikan, la syarikalah. Ya kan? Terkandung juga tentang penafian kesyirikan dari nama Allah Al-Wahid. Iya, Al-Wahidul Qahhar. Iya, Qul huwallahu ahad. Atau dari nama Allah Al-Witr. Ya kan? Dari makna-makna semua ini terkandung padanya penafian persyirikatan, kesamaan, tandingan untuk Allah SWT. Tapi kenapa banyak syirikat yang mereka jadikan sebagai syirikat untuk Allah SWT? Antum lihat manusia banyak yang menjadikan tandingan untuk Allah SWT. Jadikan syirikat bersama Allah. Sedangkan Allah nafikan, tidak ada syirikatnya. Tapi antum lihat manusia banyak menjadikan bersama Allah syirikat. Jawabannya apa? Kata Syekh Shalih Sindi, jawabannya dari apa yang mereka lakukan, pertama itu hanya penamaan saja. Itu pertama. Namun pada hakikat tidak ada yang bersyirikat dengan Allah SWT. Ini jawaban yang pertama. Jadi apa yang mereka lakukan itu bentuk apanya? Penamaan saja. Iya. Mau dia jadikan syirikat pada rububiyah, pada uluhiyah, pada asma wa sifat. Jadi jawaban pertama, tiada lain mereka jadikan sebagai syarikat bersama Allah itu dari sisi penamaan saja. Ya? Itu dari sisi penamaan saja. Iya. Dalam ayat in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tiada lain itu hanya bentuk apa? Nama-nama saja yang kalian namakan. Mereka, antum, dan bapak-bapak kalian. Jadi bentuk pertama adalah bentuk penamaan saja. Bentuk penamaan saja. Di dalam ayat lain juga Allah firman, wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum. Mereka menjadikan untuk Allah syarikat. Kata Allah, kul sammuhum. Ananya, namakan mereka apa yang kalian inginkan. Iya. Namun pada hakikatnya itu tidak sama. Itu tidak sama. Ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah tatkala mereka menjadikan syarikat bersama Allah, itu mereka menjadikannya di atas sangkaan salah saja. Bukan di atas ilmu, bukan di atas keyakinan. Itu dua jawaban. Ya kan? Kalau ditanya la syarikalah. Ini penafian. Tapi kenapa banyak manusia menjadikan syarikat bersama Allah? Jawabannya tadi. Pertama itu sekedar nama. Fil haqiqah tidak ada bagiannya. Ya kan? Yang kedua, tatkala mereka menjadikan syirik untuk Allah, itu di atas apa? Di atas zunun saja. Ya, sangkaan lemah.
tidak di atas keyakinan dan tidak di atas ilmu. Iya, yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Iya, wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak mengikuti kecuali sangkaan saja. Iya. Dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Iya. Dan telah datang dari Rabbmu petunjuk bahwasanya tidak ada ya bersyirikat bersama Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya dan pada asma sifatnya. Wa ma yattabi'u alladziina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Iya. Mereka tidak ada yang mengikuti orang-orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai syirikat. Mereka tidak mengikutinya kecuali karena apa? Dhann saja, sangkaan saja. Iya. Dan sungguh mereka itu dusta pada hal tersebut. Jadi itu dua jawaban. Karena bisa saja kita berpikir, kalau kita terangkan la syarikalah, tapi al-waqi' banyak yang menjadikan syirikat bersama Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya dan pada asma sifatnya. Iya, syirikat pada rububiyah seperti apa? Meyakini bahwasanya ada yang mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala, seperti diyakini oleh falasifah dan sufiyah. Iya, atau duhriyah juga masuk semua. Iya, bahwasanya alam ini tercipta sendiri. Iya. Syirik pada uluhiyah, ya jelas. Seperti kesyirikannya kufar Quraisy. Iya. Apa namanya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini kesyirikan karena menyamakan cinta bersama Allah SWT dalam ibadah. Kemudian syirik pada asma wa sifat. Syirik asma wa sifat, yaitu mereka menamakan nama-nama Allah SWT kepada sembahannya, atau mereka menyamakan Allah dengan makhluknya pada hakikat dari nama tersebut dan sifat. Ini semua kesyirikan. Ini semua terjadi. Itu hanya sangkaan saja. Dan mereka bangun semua itu di atas apa? Pertama itu cuma nama saja. Yang kedua mereka bangun di atas itu karena apa? Sangkaan saja. Iya. Yattabi'una illa dhann. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali sangkaan saja. Apa yang mereka lakukan? Jadikan syirikat untuk Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, semua itu semua hanya sangkaan. Dan itu hanya penamaan saja. Tidak ada hakikatnya. Iya. Tidak ada bagiannya pada syarikat. Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Kemudian kata beliau, wala syai'a misluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuh. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Iya. Ini tiga itu semakin menerangkan akan apa yang sebelumnya. Bahwasanya tidak ada syarikat bersama Allah. La syai'a misluhu. Ini tidak ada persyarikatan, tidak ada syarikat bersama Allah pada apa ini? Enggak, dari tiga tadi, syarikat rububiyah, uluhiyah dan asma. Dari semua jenis, min kulli wujuh. Maka ucapan la syai'a mislu ini tidak ada syarikat pada asma wa sifat. Wala yu'jizuhu syai', wala syai'a yu'jizuhu ini tidak ada syarikat pada rububiyah. Wala ilaha ghairu, tidak ada syarikat pada uluhiyah. Pada uluhiyah. Iya. Ini insyaallah kita nanti terangkan pertemuan berikutnya dengan tiga hal ini. La syai'a mislu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Ya. Baru kita masuk di ucapan qadimun bil ibtida'. Ya, ini insyaallah masih mudah. Ya. Karena nanti hubungannya dengan tasalsul hawadits nanti. Insyaallah mungkin terjelaskan tasalsul hawadits kesimpulannya saja ya. Tapi sekira cukup dulu. Ya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.